Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali via Zoom meeting ini untuk melanjutkan perkuliahan berkaitan dengan Civic Education. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita membahas berkaitan dengan wawasan Nusantara 1. Sudah memasuki pertemuan ke-7 ya ini. Artinya pekan depan sudah mid semester atau ujian tengah semester. Oleh karena itu nanti bisa dipersiapkan bahan-bahan buat ujian tengah semester, bisa dikumpulkan materi dari yang awal sampai yang hari ini untuk bahan ujian tengah semester. Ya, baik, slide yang saya tampilkan terlihat. Ya, terlihat. Oke. Ya, berkaitan dengan wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yakni ada wawasan, kemudian ada Nusantara. Berkaitan dengan wawasan, maknanya adalah berupa pandangan, penglihatan, tinjauan, dan tanggapan indrawi. Kemudian kalau berkaitan dengan Nusantara, terbagi lagi menjadi dua kata, yaitu ada Nusa dan Antara. Nusa merupakan kepulauan, sedangkan Antara merupakan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian antara benua Asia dan benua Australia, atau menggambarkan geografis negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian saya lanjutkan ya. Kemudian berkaitan dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia berkaitan dengan jati diri ataupun juga lingkungannya berdasarkan idea nasionalnya. Nah, apakah idea nasionalnya itu? Yaitu berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang telah merdeka, kemudian berdaulat dan bermartabat di tengah lingkungannya, dan menjiwai tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Kemudian pengertian ataupun juga definisi wawasan Nusantara yang lain itu adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk menyamakan persepsi, visi misi, dan motivasi dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan serta kepentingan nasional dalam rangka untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian wawasan Nusantara juga bertujuan untuk bagaimana dapat menentukan cara-cara pemanfaatan kondisi geografis, sosial budaya, lingkungan dalam rangka menjamin kepentingan nasional untuk kembali yaitu pada mencapai cita-cita nasional Indonesia. Nah, adapun hakikatnya dari wawasan Nusantara itu adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh pada lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, oleh karena itu setiap warga negara atau warga bangsa, kemudian ada aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian setiap produk-produk pada lembaga yang telah dihasilkan, maka itu dalam lingkup untuk kepentingan bangsa dan negara.
tetapi juga tidak menghilangkan hak-hak pada individu, golongan, dan kepentingan dari suatu daerah. Kemudian berkaitan dengan hakikat wawasan Nusantara, ada 3 aspek, yakni adalah wilayah Nusantara, sosial budaya, serta sejarah. Nah, berkaitan dengan wilayah Nusantara, kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan kaya akan sumber daya alam, serta beragam suku bangsa. Kemudian berkaitan dengan sosial budaya, tentunya kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam bahasa, agama, adat istiadat, serta kepercayaan yang berbeda-beda tadi atau beragam. Kemudian, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antara individu golongan tersebut akan memunculkan berbagai potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya. Nah, inilah yang kita perlu pelajari sebenarnya dari wawasan Nusantara. Kemudian berkaitan dengan sejarahnya, tentu kita ketahui bahwa negara kita dulu pernah mengalami masa penjajahan atau masa kolonial. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya tidak ingin menghendaki terulangnya kembali penjajahan tersebut, kemudian tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan dan bangsa negara kita. Oleh karena itu, kita mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kemerdekaan yang telah diraih ini merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, terus kita tetap pupuk dan jaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta juga wilayah kesatuan Indonesia. Nah, berkaitan dengan fungsinya, fungsi wawasan Nusantara, yakni sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara, baik dari tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh rakyat Indonesia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian tujuan yang lain berkaitan dengan wawasan Nusantara itu adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat. Kemudian fokusannya juga adalah mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan-kepentingan seperti individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun juga daerah. Nah, tetapi sekali lagi tidak menghilangkan hak-hak ataupun juga kepentingan-kepentingan pada setiap individu, kelompok, suku bangsa, ataupun juga daerah. Kemudian berkaitan dengan aspek-aspek implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu adalah positif dan negatif. Positifnya bahwa wawasan Nusantara dapat diterima dan diakui pada forum internasional. Kemudian penerapannya itu menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Kemudian cara pandangnya ini juga merupakan sarana integrasi nasional untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian tadi juga telah disampaikan pada fungsinya wawasan Nusantara, itu adalah juga untuk mewujudkan ketahanan nasional yang menyangkut aspek-aspek kehidupan nasional di bidang yang ada di Indonesia, khususnya politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan dalam menghadapi tantangan era globalisasi sekarang ini. Nah, ini adalah negatifnya, aspek-aspek negatif dari implementasi wawasan Nusantara berkaitan dengan persoalan garis batas atau wilayah Indonesia dengan negara lain, tentang batas darat, laut, dan udara. Kemudian bagaimana adanya oknum-oknum ataupun juga masuknya pihak luar ke dalam wilayah hukum ataupun juga yurisdiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi. Kemudian adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terdepan atau terluar di Indonesia. Serta sentimen kedaerahan di mana permasalahan batas-batas daerah yang suatu saat berkembang dan dapat melemahkan pembangunan berwawasan Nusantara.
Oke, berkaitan dengan wawasan Nusantara ini nanti berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dari ketahanan nasional yang akan kita bahas pada pertemuan ke depannya. Ya, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan presentasi. Saya persilakan kepada kelompok yang bertugas pada hari ini. Ya, siapa saja kelompoknya ini? Ayu Sasila Pak, sama Siti Rahma, sama Harpiah Agung Mauliani. Ya, dengan siapa? Ayu Sasila Yuliana. Ayu Sasadila Yuliana. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kerja kami. 1. Pengertian. 2. Asas wawasan Nusantara. 3. Pentingnya wawasan Nusantara. 4. Wawasan Nusantara dan geopolitik. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diambil dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sementara itu, Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau atau kepulauan dan antara yang berarti diapit oleh dua hal. Jadi Nusantara berarti kepulauan yang diapit oleh dua hal, dan hal tersebut adalah dua benua, Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan idea nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah lingkungan, dan menjiwai dalam tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki peranan yang penting bagi bangsa Indonesia dalam konteks NKRI, karena wawasan
Nusantara mampu mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat dan persepsi antar kelompok dalam konteks sosial dan politik berdemokrasi adalah hal yang wajar. Wawasan Nusantara dapat menghasilkan ketahanan nasional. Daya tahan yang kuat bagi bangsa diwujudkan dalam upaya kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kerjasama yang sinergis antar bidang tersebut harus diupayakan secara terus-menerus hingga ketahanan nasional yang menyeluruh dapat tercipta. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Penerapan wawasan Nusantara telah memberikan manfaat yang nyata diantaranya di bagian wilayah, yakni diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia, Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping pengakuan terhadap landas kontinen, pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah tersebut diterima oleh dunia internasional termasuk negara tetangga. Dengan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia yang bineka tunggal ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib dan sepenanggungan dengan asas Pancasila. Wawasan Nusantara telah memperkokoh bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat dan menghadapi berbagai ancaman. Melalui wawasan Nusantara, wilayah Indonesia merupakan kebulatan wilayah nasional dengan segala isinya dan kekayaan, merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mata seluruh bangsa serta menjadi model dan milik bersama bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Harfiah Agung Mauliani. Dipersilahkan. Wawasan Nusantara dan Geopolitik. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dan geopolitik di Indonesia. Konsepsi geopolitik di Indonesia ini menolak paham ekspansionisme dan rasialisme. Wawasan Nusantara merupakan keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingannya lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan kepentingan orang perorangan. Latar belakang atau faktor yang memengaruhi munculnya konsep wawasan Nusantara adalah kondisi wilayah atau geografis Indonesia yang sangat potensial pada posisi silang dan kaya dengan sumber daya alam, sehingga harus dipertahankan. Kondisi wilayah ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia, akan tetapi kekuatan ini dapat menimbulkan ancaman. Ancamannya dapat berupa keinginan dari negara-negara lain untuk menguasai Indonesia, baik secara fisik maupun non-fisik. Untuk mengatasi
persoalan ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar dan pedoman untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Salah satu pedoman tersebut adalah wawasan Nusantara yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan tameng bangsa dalam menghadapi ancaman yang dapat merusak integrasi bangsa dan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Next. Wawasan Nusantara dan geopolitik. Dalam ilmu geografi, posisi silang Indonesia ini memberikan keuntungan dan memiliki arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian, antara lain Indonesia yang terletak di antara benua dan dua samudra kemungkinan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC, dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Karena letak geografis Indonesia pula, Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami dipengaruhi oleh angin musim sekitar bulan Oktober sampai April. Angin bertiup dari Asia ke Australia yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik sehingga menimbulkan musim hujan. Sekitar bulan April sampai Oktober, angin bertiup dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia sehingga menimbulkan musim kemarau. Pengaruh musim tersebut di atas menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka. Pertanian di Indonesia maju pesat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan lain-lain, yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk Indonesia. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam perdagangan internasional. Baik, akan dilanjutkan oleh Ayusa Sadila. Kesimpulan, dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan secara umum wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Bangsa Indonesia memiliki berbagai budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Berbagai perbedaan kebudayaan adalah keanekaragaman budaya yang menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Namun tidak dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya bisa saja menimbulkan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu diperlukan wawasan Nusantara sebagai nilai dasar ketahanan nasional serta sebagai pemersatu keragaman budaya bangsa. Baik, selanjutnya akan kita sesi dipersilakan yang tanya.
Silakan buat para mahasiswa untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi pada hari ini. Saya mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurhasana Salam dari kelompok 9. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi saya jelaskan bahwa wawasan Nusantara itu mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang. Seperti tadi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Anda, teman-teman sekalian, untuk kelompok 5 khususnya, untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat keadaan di negara Indonesia ini yang tidak pernah selaras dalam memikirkan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok. Di sini saya mau bertanya, kelompok berapa? Bagaimana cara kalian menjaga wawasan? Sekian dari saya. Ya, tadi suaranya agak putus-putus. Pertanyaannya itu bagaimana menjaga wawasan Nusantara ya? Gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, jika waktunya nanti habis, kita seperti biasa lanjutkan ke grup WhatsApp ya. Kemudian berkaitan dengan latar belakang wawasan Nusantara ini, tadi juga sebagai soal ya itu ya. Pada dasarnya ada 3 dasar pemikiran, yaitu adalah tadi geografis, geostrategis, geopolitik, kemudian ada historis, yuridis formal, serta kepentingan-kepentingan nasional. Nah, berkaitan dengan geografis tentunya ada kaitannya dengan batas wilayah, kemudian dengan jarak pada suatu wilayah itu, serta iklim, penduduk, dan letak wilayahnya. Nah, berkaitan dengan data itu tentunya di dalam tahunnya itu kadang ada suatu perbaharuan. Oleh karena itu berkaitan dengan geografis bisa kita cek ya itu. Kalau data sensus 2009 berkaitan dengan penduduk itu adalah 230 juta, maka kalau berkaitan dengan updatean terakhir maka kita bisa lihat pada data di Badan Pusat Statistik